Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Mengulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah pesugihan penglaris tumbal anak pertama. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Nah, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kok bisa tumbal anak pertama itu bagaimana? Nah, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tapi sebelum itu, semua nama tempat dan juga toko sudah disamarkan untuk kepentingan bersama dan juga keamanan bersama ya teman-teman, karena itu merupakan privasi. Daripada lama-lama, kita langsung menuju saja ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan saya mulai. Mas Rizkon dan juga Mbak Wina baru saja menikah dan membina rumah tangganya. Mereka memulai pernikahannya secara mandiri. Mas Rizkon dan juga Mbak Wina tidak ikut tinggal dengan kedua orang tuanya atau mertuanya, melainkan mereka tinggal berdua dengan rumah kosan yang ukurannya tidak terlalu besar, namun cukup untuk ditinggali mereka berdua. Mas Rizkon dan juga Mbak Wina ini baru beberapa bulan menikah. Di kosan tersebut biasanya Mbak Wina kalau pagi hingga sore berada di kosan sendirian. Karena Mas Rizkon bekerja untuk menafkahi Mbak Wina untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga untuk bayar biaya kos-kosan bulanannya. Mas Rizkon bekerja sebagai tukang proyek bangunan kalau ada panggilan proyek. Jadi Mas Rizkon jarang bekerjanya dan tidak setiap hari. Karena kalau tidak ada panggilan untuk bekerja ya Mas Rizkon di rumah saja. Terkadang kalau Mas Rizkon nganggur di rumah, Mbak Wina mengandalkan usaha online-nya dari rumah. Namun meskipun begitu, mereka masih tetap harmonis keluarganya karena bisa melengkapi satu sama lain. Dan juga biaya yang dikeluarkan belum cukup banyak, karena belum memiliki momongan atau anak. Makan sehari-hari juga seadanya, yang penting perut bisa terisi dan tidak kelaparan. Hingga suatu ketika Mbak Wina pergi ke suatu warung di dekat kosannya. Mbak Wina mau membeli beras dan mie instan untuk dimasaknya. Jarak warungnya dengan kosannya tidak terlalu jauh, hanya beberapa langkah saja dari kosan. Mbak Wina sesampainya di dalam warung tersebut bertemu dengan salah satu tetangganya yang ada di warung itu. Mbak Wina dengan ibu tersebut pun saling bertegur sapa dengan senyuman yang ramah. Mbak Wina, mau beli apa Mbak? Iya Bu, mau beli beras sama mie instan. Mau hutang lagi ya Mbak? Timpal pemilik warung. Seketika Mbak Wina pun tertunduk lesu dan juga malu, karena pemilik warung tersebut memberitahu aibnya Mbak Wina sendiri di depan ibu tetangganya. Iya Bu, kalau boleh, jawab Mbak Wina. Gimana sih Mbak, suaminya gak nafkain ya? Sampai sehari-harinya itu harus ngutang gitu terus. Kasihan padahal baru menikah, timbal ibu tersebut. Lalu Mbak Wina tidak menjawab pertanyaan dari ibu tetangganya itu. Karena malu, Mbak Wina langsung pergi dan tidak jadi untuk mengutang di warung tersebut. Kalau gitu saya pulang dulu, permisi, ucap Mbak Wina. Karena sudah kepalang malu dan tidak dapat barang-barang yang diinginkannya, Mbak Wina pulang sampai ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mas Rizkon yang sedang duduk menonton televisi. Kemudian Mbak Wina masuk dengan keadaan wajah yang murung dan tertekuk membuat Mas Rizkon ini bertanya-tanya. Kamu kenapa Dek? Akan tetapi Mbak Wina masih tetap tidak mau menjawab dan menceritakan kepada suaminya. Jawab dong Dek, kamu kenapa kok pulang-pulang diam merenung seperti itu? Tanya Mas Rizkon. Saat ditanya oleh Mas Rizkon, Mbak Wina langsung meneteskan air matanya. Aku malu Mas. Malu kenapa Dik? Kenapa harus malu? Tadi katanya kamu ke warung mau hutang beras sama mie. Mana barangnya? Jajar Mas Rizkon.
Iya, aku malu mas, tadi dihina sama ibu tetangga. Katanya kamu tidak bisa menafkahi aku. Setiap hari harus berhutang di warung terus. Jelas Mbak Wina. Ya sudah, kamu nggak usah malu ya. Dan juga nggak usah bersedih. Maafkan mas ya. Mas belum bisa membahagiakan kamu. Nanti kalau mas ada rezeki, mas akan lunasi hutangnya. Dan kamu tidak perlu untuk berhutang lagi. Kamu doakan mas supaya rezekinya lancar ya. Jawab Mas Rizkon. Mbak Wina pun mengangguk dan tersenyum kecut kepada Mas Rizkon. Singkat ceritanya, suatu ketika saat Mas Rizkon akan berangkat bekerja karena Mas Rizkon sudah mendapat panggilan lagi untuk bekerja proyek. Dia berpapasan dengan salah satu ibu-ibu tetangganya. Mas Rizkon mau kemana? Ibu, ini mau berangkat bekerja bu. Istrimu itu kasihan ya, selalu hutang di warung padahal kamu kerja. Pasti hasilnya sedikit, ya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ucap ibu tetangganya yang nyinyir itu. Karena merasa kesal dan sakit hati, Mas Rizkon tidak mau merespon atau menjawab pertanyaan dari ibu tersebut. Mas Rizkon langsung pergi meninggalkan ibu itu. Saat bekerja, Mas Rizkon tidak fokus karena memikirkan omongan tetangganya tadi yang selalu menghina Mas Rizkon dan Mbak Wina. Mas Rizkon di tempat kerja maksudnya, jadi sering melamun dan tidak fokus. Hal itu sampai ditegur oleh salah satu rekan kerjanya. "Riz, bohong aja kamu," ucap teman kerjanya dengan menepuk pundaknya Mas Rizkon. Seketika Rizkon pun terperanjat kaget karena dikagetkan oleh teman kerjanya itu. Lalu teman kerjanya tersebut duduk di sampingnya Mas Rizkon. Saat itu sedang jam istirahat. "Kamu kenapa, Riz? Kok sepertinya banyak beban pikiran sekali?" "Iya nih, pusing. Kebutuhan rumah tangga banyak dan hutang sudah menumpuk." "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Bisa stres nanti kamu," jawabnya. "Nggak usah dipikirkan gimana, aku selalu dihina sama tetangga kosan aku, sama istriku juga. Sakit hatiku bro," jawab Mas Rizkon. "Yang penting kamu tetap fokus saja bekerja dan cari uang. Jangan dipikirkan hinaan-hinaan seperti itu, apalagi omongan tetangga," jawab temannya. Mas Rizkon pun hanya bisa menghela nafas panjangnya, dan sore harinya Mas Rizkon pulang kembali ke kosannya. Mas Rizkon mengendarai sepeda motornya dengan perlahan melewati jalan raya. Namun Mas Rizkon mengendarai motornya tidak fokus dan selalu melamun hingga akhirnya Mas Rizkon oleng dan tertabrak mobil yang ada di depannya. Brak! Mas Rizkon pun terjatuh tersungkur di aspal dan tidak sadarkan dirinya. Namun pemilik mobil yang telah menabrak Mas Rizkon tersebut bertanggung jawab. Mas Rizkon dibawa dengan mobilnya pergi menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, para perawat datang dengan membawakan rajang darurat untuk membawa Mas Rizkon masuk ke dalam ruang UGD. Semua perawat itu dengan berjalan tergesa-gesa membawa Mas Rizkon karena banyak luka di tubuhnya. Saat Mas Rizkon dibawa ke ruang UGD, orang yang menabrak Mas Rizkon menelepon istrinya dengan ponselnya. Mas Rizkon yang ada di dalam tas yang dibawanya saat mengendarai motor. Saat itu Mbak Wina sedang asik duduk menonton televisi di sore hari. Tiba-tiba saja daring ponselnya Mbak Wina yang ada di samping tempat duduknya itu bergetar. Sontak Mbak Wina terperanjat dan langsung mengangkat teleponnya yang tertera nama suaminya. "Halo, assalamualaikum." "Waalaikumsalam, apa benar ini dengan istrinya Mas Rizkon?" tanyanya. "Iya benar, kok ponsel suami saya ada di Mas ya? Masnya siapa?" "Iya Mbak, saya mau memberitahu kalau suami Mbak itu berada di rumah sakit, tadi mengalami kecelakaan," ucapnya. Seketika Mbak Wina langsung lemas dan segera bergegas untuk menuju ke rumah sakit. Dengan perasaannya yang campur aduk, Mbak Wina naik angkutan umum pergi ke rumah sakitnya.
Sesamanya di rumah sakit, Mbak Wina langsung menuju ke tempat resepsionis rumah sakit untuk menanyakan ruangan suaminya dirawat. "Maaf sus, saya mau tanya ruangannya Mas Rizkon di mana ya?" tanya Mbak Wina. "Bentar saya cari dulu ya. Mas Rizkon yang tadi mengalami kecelakaan berada di ruangan UGD," jawab perawat. "Terima kasih ya sus." Lalu Mbak Wina pun berjalan terbirit-birit mencari ruangan UGD itu. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya Mbak Wina menemukan juga ruangan UGD. Di depan ruangan UGD, Mbak Wina ini melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di bangku. Lalu laki-laki itu pun menyapa Mbak Wina. "Mbak, maaf Mbak, Mbak istrinya Mas Rizkon ya?" "Iya Mas." "Masnya yang tadi nelpon saya ya?" "Iya Mbak, saya yang tadi tidak sengaja menabrak suaminya Mbak. Tapi Mbak tenang saja ya, saya yang akan menanggung semuanya," ucapnya. "Makasih ya Mas, suami saya bagaimana keadaannya?" tanya Mbak Wina. "Belum tahu, kita tunggu saja Mbak." Lalu Mbak Wina dan orang yang menabrak tersebut duduk di bangku sambil menunggu Mas Rizkon keluar dari ruangannya. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruangan UGD. Mbak Wina dan juga orang tersebut langsung bergegas menghampiri dokter yang baru saja keluar dari UGD. "Gimana dok, keadaan suami saya?" tanya Mbak Wina. Mas Rizkon tidak terlalu parah lukanya. Dia juga bisa langsung untuk dipindahkan ke tempat rawat inap. "Terima kasih dok," jawabnya. Sekitar 1 jam kemudian Mas Rizkon dibawa keluar dan akan dipindahkan menuju ke ruang rawat inap. Namun Mas Rizkon masih belum tersadarkan diri dan beberapa saat kemudian akhirnya Mas Rizkon pun tersadarkan dirinya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu bangun juga Mas." "Aku di mana ini dek?" "Kamu di rumah sakit Mas, tadi kamu kecelakaan," jawab Mbak Wina. Lalu orang yang tadi menabrak Mas Rizkon meminta maaf dan memperkenalkan dirinya. "Kenalin Mas, saya Fandi, dan saya meminta maaf ya Mas, tadi tidak sengaja menabrak Masnya," ucap Fandi. "Ya nggak apa-apa Mas, itu salah saya juga, tadi sore saya melamun." "Ya ampun Mas, kenapa kamu bisa melamun? Di jalan itu kan bahaya Mas, akibatnya seperti ini kan," ucap Mbak Wina. Namun Mas Rizkon tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Mbak Wina. Sedangkan Mas Fandi, karena sudah malam, dia izin untuk pulang. "Mas, saya izin pulang dulu ya. Besok saya akan datang lagi ke sini. Kalian tenang saja, semua biaya akan saya bayar dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya," ucap Mas Fandi. "Iya Mas, terima kasih ya Mas. Masih hati-hati pulangnya," timbal Mas Rizkon. "Oh iya, sebelum itu ini nomor HP saya, kalian catat ya, supaya nanti kalau ada apa-apa kalian bisa menghubungi saya," ucap Mas Fandi. Lalu Mas Fandi pun pulang ke rumahnya. Singkat ceritanya, keesokan harinya Mas Fandi datang kembali ke rumah sakit dengan membawakan buah-buahan untuk Mas Rizkon. Sedangkan Mbak Wina sedang pulang ke kosannya untuk mengambilkan baju ganti dan perlengkapan yang lainnya untuk Mas Rizkon di rumah sakit. "Maaf ya Mas, saya jadi merepotkan Mas. Ini sudah jadi tanggung jawab saya Mas, nggak apa-apa." Lalu Mas Fandi dan juga Mas Rizkon bercengkrama satu sama lain. Di tengah obrolannya Mas Fandi menanyakan kepada Mas Rizkon, "Maaf Mas, kalau saya boleh tahu, Mas kemarin sore itu melamun karena apa ya? Karena itu sangat berbahaya Mas, melamun di jalanan." Tanpa malu dan ragu, Mas Rizkon curhat dan menceritakan semuanya kepada Mas Fandi. "Iya Mas, saya masih banyak pikiran. Saya sedang terimbit ekonomi dan bingung harus bagaimana. Sedangkan kerjaan saya tidak setiap hari. Ya karena saya bekerja proyek, yang dipanggil kalau ada proyek saja. Hutang sudah menumpuk dan selalu dihina oleh para tetangga," jelas Mas Rizkon. "Kalau Mas mau, nanti Mas akan saya bantu untuk membuka usaha seperti saya
dengan menggunakan modal dari saya. Kalau semisal uangnya Mas sudah terkumpul, nanti Mas bisa mengembalikan uangnya pada saya, jawab Mas Pandi. Wah, beneran ini Mas? Saya mau banget Mas. Saya sudah bosan hidup kekurangan dan selalu dihina oleh tetangga. Nanti kalau Mas sudah sembuh, Mas nemuin saya saja di alamat ini, ucap Mas Pandi sembari memberikan alamatnya. Iya Mas, baik, terima kasih ya Mas. Sama-sama Mas, Mas cepat sembuh ya, ucap Mas Pandi. Beberapa saat kemudian istrinya Mas Rizkon datang dengan membawakan perlengkapannya. Dan Mas Pandi pun langsung berpamitan kepada Mas Rizkon karena Mas Pandi ada urusan yang harus dia urus. Kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya Mas, Mbak. Soalnya masih ada urusan, ucap Mas Pandi. Loh, kok buru-buru banget Mas? Saya kan baru datang, timbal Mbak Wina. Ya nanti besok saya kesini lagi Mbak, jawab Mas Pandi. Singkat ceritanya, Mas Rizkon sudah meninggal dan Mas Rizkon sudah diperbolehkan untuk pulang oleh dokter. Mas Rizkon tidak berangkat bekerja karena tubuhnya masih belum fit dan belum sepenuhnya sembuh. Beberapa temannya dan saudaranya dan tetangganya pun datang untuk menjenguk Mas Rizkon. Orang-orang yang menjenguk tersebut membawakan bingkisan untuk keluarganya Mas Rizkon. Lumayan bingkisan tersebut bisa untuk kebutuhannya beberapa hari ke depan. Karena bingkisannya yang diberikan kepada keluarganya Mas Rizkon, beberapa bahan-bahan sembako, seperti minyak, beras, gula, teh, mie instan, dan lain sebagainya. Ada juga yang memberikan uang dan buah-buahan. Ada ibu tetangganya yang selalu nyinyir itu datang ke rumahnya Mas Rizkon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silakan masuk Bu, jawab Mbak Wina. Lalu ibu tersebut masuk dan duduk di dalam kosannya. Cepat sembuh ya Rizkon, supaya kamu bisa bekerja dan nyusahin Mbak Wina terus, ucapnya yang tidak mengenakan hati. Mas Rizkon yang mendengar apa yang dikatakannya langsung membuang muka dari hadapan ibu tersebut. Bu, saya buatkan minum dulu ya Bu. Tidak usah, saya mau langsung pulang. Kalau kelamaan di sini nanti bisa ketularan miskin, jawabnya. Mas Rizkon dan Mbak Wina hanya bisa bergeleng-geleng dan mengelus-ngelus dadanya. Namun malam harinya mereka berdua dikejutkan dengan kabar gembira. Mbak Wina membeli test pack dan saat dicek hasilnya positif, Mbak Wina dan Mas Rizkon pun sangat bahagia. Akan tetapi itu juga membuat mereka bertambah pusing karena harus mempersiapkan segala biaya untuk anaknya lahiran nanti dan beberapa kebutuhan yang diperlukan calon bayinya. Seminggu kemudian Mas Rizkon pun sudah sembuh. Karena Mas Rizkon tidak dipanggil lagi untuk kerja proyek, akhirnya Mas Rizkon teringat tentang tawaran yang diberikan oleh Mas Pandi. Mas Rizkon pun juga kepikiran tentang biaya untuk persiapan kelahiran anak pertamanya tersebut. Akhirnya Mas Rizkon pun meminta pendapat kepada Mbak Wina mengenai tawaran dari Mas Pandi. Dek, waktu itu Mas ditawarkan uang modal dari Mas Pandi untuk buka usaha. Apa Mas ke rumahnya saja ya? Siapa tahu Mas Pandi bisa bantu kita. Ya sudah, kamu temui saja Mas Pandinya Mas. Iya besok Mas ke rumahnya, ucap Mas Rizkon. Keesokan harinya Mas Rizkon pergi ke rumahnya Mas Pandi dengan alamat yang sudah diberikan kepada Mas Rizkon. Dengan mengendarai sepeda motornya, Mas Rizkon menuju ke rumahnya Mas Pandi menempuh waktu sekitar 20 menit menuju ke rumahnya Mas Pandi. Sesamanya di alamat yang diberikan oleh Mas Pandi, Mas Rizkon sangat tercengang melihat rumahnya Mas Pandi yang menjulang tinggi dan mewah. Mas Rizkon pun mendatangi ke depan gerbangnya dan ada satpam yang menunggu di depan pos. Maaf Mas, mau cari siapa? Mau nyari Mas Pandi Pak? Apa Mas Pandinya ada? Oh Mas Pandi, ada Mas, silakan masuk, jawab Pak Satpam itu. Pak Satpam membukakan gerbang rumahnya yang terbuat dari besi dan Mas Rizkon masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum,
Waalaikumsalam, terdengar sahutan dari balik pintu. Terlihat seorang laki-laki tampan yang umurnya sebaya dengan Mas Rizkon. Mas Rizkon, silakan masuk Mas, ucap Mas Pandi. Dan Rizkon yang baru pertama kali masuk ke dalam rumahnya Mas Pandi sangat tercengang. Karena di dalam rumahnya tersebut semua perlengkapan dan hiasan dindingnya itu sangat mewah, yang pasti harganya sangat mahal. Lalu seorang perempuan datang ke ruang tamu menghampiri Mas Rizkon dan Mas Pandi dengan memberikan ataupun membawakan air untuk minum. Silakan diminum, ucap Pak RT. Gimana Mas? Apa Mas mau menerima tawaran yang waktu itu? Tanya Mas Pandi. Iya Mas, saya benar-benar sudah pusing 7 keliling ini. Ya sudah, kalau Mas siap, besok Mas datang lagi ke sini. Mas Rizkon dan juga Mas Pandi saling bercengkrama dan Mas Rizkon berjalan mengelilingi rumahnya Mas Pandi untuk melihat-lihat sekeliling rumahnya. Singkat ceritanya, keesokan harinya Mas Rizkon datang kembali ke rumahnya Mas Pandi. Mas Pandi langsung mengajak Mas Rizkon ke suatu tempat dengan menggunakan mobil Mas Pandi. Mas Rizkon yang tidak tahu menahu hanya mengikuti saja kemana Mas Pandi akan pergi. Mas Pandi dan Mas Rizkon melewati jalanan yang sangat pelosok dan berliku-liku. Perjalanan yang ditempuhnya sekitar 3 jam. Dan beberapa jam kemudian, akhirnya Mas Pandi dan Mas Rizkon sampai di tempat tersebut. Mas Rizkon terlihat keheranan karena dia dibawa ke tempat yang ada di tengah hutan. Untuk apa? Mas, ini tempat apa sih Mas? Sudah Mas ikut saya saja, nanti Mas juga tahu. Begitulah jawab Mas Pandi. Akhirnya mereka berdua berjalan masuk ke dalam hutan. Sekitar 30 menit mereka berjalan kaki akhirnya sampai juga di sebuah padepokan yang letaknya berada di tengah hutan. Di padepokan tersebut terlihat sudah banyak sekali orang yang ada di sana. Lalu Mas Pandi masuk ke dalam Mas Rizkon kemudian mengikuti saja. Semua orang yang ada di padepokan tersebut semuanya sedang melakukan ritual dengan merapalkan mantra, begitu juga Mas Pandi. Mas Rizkon hanya melihat saja dari kejauhan apa yang dilakukan orang tersebut. Setelah 1 jam lebih, semuanya telah selesai melakukan ritual dan juga Mas Pandi. Lalu Mas Pandi dan juga Mas Rizkon menemui kuncen yang ada di padepokan tersebut. Gini Mbah, teman saya ini ingin kehidupannya berubah seperti saya, ucap Mas Pandi. Saya benar-benar mau melakukan ini demi kehidupan sampean berubah menjadi kaya, tanya Mbah Kuncen. Seketika Mas Rizkon pun mengerti apa yang sebenarnya dilakukan Mas Pandi. Mas Pandi sudah melakukan ritual pesugihan, makanya Mas Pandi bisa sukses seperti sekarang ini. Lalu Mas Rizkon masih terus berpikir tentang pesugihan tersebut. Karena kalau melakukan pesugihan itu berdosa, sedangkan di sisi lain Mas Rizkon juga ingin kehidupannya berubah supaya tidak dihina oleh tetangganya. Akhirnya Mas Rizkon pun mengiyakan tentang pesugihan tersebut tanpa memberitahu Mbak Wina terlebih dahulu. Iya Mbak, saya mau kehidupan saya berubah lebih sejahtera, jawab Mas Rizkon. Apa sampean sanggup untuk melakukan ritual dan beberapa syaratnya? Syaratnya apa Mbah? Tanya Mas Rizkon. Kamu malam ini harus melakukan ritual dengan membaca mantra yang saya berikan nantinya. Dan ini sebuah jimat. Jimat ini nantinya kamu simpan di tempat dagangan kamu. Dan kamu harus siapkan tempat khusus yang harus tertutup untuk melakukan ritual. Jelas Mbak Kuncen? Iya Mbak, baik. Saya akan laksanakan, jawab Mas Rizkon. Dan singkat ceritanya, malam harinya Mas Rizkon melakukan ritual di bawah pohon besar yang ada di situ ataupun yang ditunjukkan oleh Mbak Kuncen. Saat sedang melakukan ritual, Mas Rizkon mendapatkan beberapa gangguan
Namun kata Mbak Kuncen, Mas Rizkon tidak boleh menengok ke arah sumber suara. Mas Rizkon harus tetap fokus melakukan ritual dengan merapalkan mantra-mantranya. Terdengar suara kuntilanak yang tertawa cekikikan, dan Mas Rizkon juga melihat sekelebat bayangan putih dari depan pohonnya. Angin berembus kencang menembus tubuhnya Mas Rizkon, membuat suasana semakin mencekam. Tidak hanya itu, Mas Rizkon juga mendengar suara seorang wanita yang sedang menyinden. Sontak seketika tubuhnya Mas Rizkon, bulu kuduknya merinding. Sedangkan Fandi menginap di rumah Mbak Kuncen. Duk, duk, duk. Terdengar suara tapakan kaki yang sangat berat dan besar, seperti langkah kaki raksasa. Akan tetapi, bukan raksasa, melainkan sosok genderuwo yang mencoba mendekati tubuhnya Mas Rizkon. Dahi belakang Mas Rizkon benar-benar langsung berkeringat dingin dengan terus merapalkan mantranya. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba sosok genderuwo tersebut menghilang entah kemana. Tiba-tiba saja terlihat sinar yang terang menerangi Mas Rizkon di dalam hutan tersebut. Terlihat sosok wanita dengan menggunakan kebaya berwarna hijau yang sangat cantik dan wangi harum semerbak menyeruak di dalam hidungnya Mas Rizkon. Sosok Nyi Ratu tersebut mengatakan kepada Mas Rizkon, "Kamu mau hidupmu sejahtera dan kaya raya?" "Iya Nyi, saya sudah bosan hidup, serba kekurangan dan selalu dihina," jawab Mas Rizkon. "Kalau kamu mau hidupmu bergelimang harta ada syaratnya." "Apa syaratnya Nyi Ratu?" "Syaratnya kamu memberikan bayi anak pertamamu untuk saya asuh," ucapnya. "Maksudnya Nyi?" tanya Mas Rizkon penasaran. "Ya nanti kamu akan kaya raya dan anak pertamamu untuk saya. Apa kamu sanggup?" timbalnya. Karena ingin kehidupannya berubah dan tidak mau dihina oleh tetangganya, akhirnya Mas Rizkon pun mengiyakan syarat yang diminta oleh Nyi Ratu. "Iya Nyi, saya akan memberikan anak pertama saya nanti kepada Nyi Ratu," jawab Mas Rizkon. Lalu seketika sosok wanita dengan bergaun hijau tersebut menghilang, namun masih meninggalkan aroma wangi yang semerbak. Hari sudah mulai pagi, semburat sinar matahari mulai muncul dari ufuk timur, dan Mbah Kuncen menghampiri ke tempat ritualnya Mas Rizkon. "Ritualnya sudah selesai. Ayo, kembali ke pendopo," ucap Mbah Kuncen. Mas Rizkon pun kemudian mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Mbah Kuncen, dan Mas Rizkon kembali lagi ke padepokan. Sesamanya di padepokan, Mbah Kuncen langsung memberikan jimat sebagai penglaris tokonya nanti. Singkat ceritanya, Mas Rizkon dan Mas Pandi pun pulang, dan Mas Rizkon sudah mendapatkan uang modal usaha dari Mas Pandi. Mas Rizkon membuka usaha kecil-kecilan, yaitu membuka toko sembako dan perlengkapan alat tulis. Tidak lupa Mas Rizkon menyiapkan tempat untuk melakukan ritual. Kebetulan di dalam kosannya tersebut ada 2 kamar, dan kamar yang ada di belakang tersebut tidak pernah dipakai. Jimat di sebuah batu akik yang diberikan oleh Mbak Kuncen kepada Mas Rizkon pun disimpannya di dalam kotak uang di toko sembakonya. Kehamilan Mbak Vina sudah semakin membesar. Usia kandungannya tersebut sudah memasuki 5 bulan. Toko sembakonya Mas Rizkon yang baru dirintisnya itu masih sepi. Hingga tiba di malam Jumat Kliwon, Mas Rizkon melakukan ritual di dalam ruangan tertutup rumahnya. Dan keesokan harinya tiba-tiba saja toko sembakonya Mas Rizkon seketika ramai dikunjungi pembeli dan para anak sekolah untuk membeli alat-alat tulis. Mbak Wina pun ikut membantu melayani para pembeli yang semakin ramai. Dan betapa terkejutnya Mas Rizkon, dalam 1 hari Mas Rizkon bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dan sudah bisa mengembalikan uang modal yang dipinjamkan oleh Mas Pandi. Karena uang modal yang dipinjamnya itu sudah ada, Mas Rizkon pun mengembalikan kepada Mas Pandi. Beberapa bulan kemudian Mas Rizkon sudah bisa membangun rumah megah seperti kepunyaannya Mas Pandi. Mas Rizkon juga sudah bisa membeli mobil dan membangun toko sembakonya yang jadi lebih besar lagi. Lahan kosannya itu dibeli oleh Mas Rizkon beserta rumah kosan tersebut.
Kemudian, kosan tersebut dirubah menjadi rumah mewah yang berlantai, dan toko sembako yang ada di depan rumahnya semakin besar bangunannya, karena lahan kosan yang dibelinya itu cukup luas. Sehingga para tetangganya yang dulu mengejek keluarganya Mas Rizkon tidak berani lagi untuk mengejek Mas Rizkon dan Mbak Wina. Mbak Wina juga sudah melunasi semua hutang-hutangnya dengan warung sembako tetangganya itu. Mbak Wina sekarang bahagia karena suaminya sudah sukses. Mbak Wina juga sekarang sudah tahu kalau Mas Rizkon telah menggunakan atau melakukan pesugihan penglaris. Mbak Wina juga sekarang telah menggunakan perhiasan yang menempel di tubuhnya. Semua apa yang diinginkan Mbak Wina selalu dituruti oleh Mas Rizkon. Beberapa bulan kemudian Mbak Wina perutnya semakin membesar dan usia kandungannya sudah menginjak 9 bulan. Nah, malam itu Mbak Wina merasakan kesakitan pada perutnya dan Mbak Wina mengalami kontraksi yang sangat sakit. Karena panik dan cemas, Mas Rizkon langsung membawakan Mbak Wina ke rumah sakit. Sesamanya di rumah sakit, Mbak Wina telah melahirkan anaknya. Namun Mbak Wina belum melihat anaknya, anak pertama itu. Itu langsung dibawa Mas Rizkon menuju ke tempat pohon besar yang ada di padepokan Mbah Kuncen. Dan bayinya yang pertama itu diberikan kepada Nyi Ratu. Setelah diberikan kepada Nyi Ratu, Mas Rizkon kembali lagi ke rumah sakit. Mas Rizkon mengatakan kepada Mbak Wina kalau anaknya tidak selamat telah meninggal dunia. Mbak Wina pun meneteskan air matanya dan sangat sedih sekali. Singkat ceritanya, setelah menumbalkan anak pertamanya Mas Rizkon, sekarang Mas Rizkon semakin kaya raya lagi dan hartanya semakin melimpah. Sekarang, Mas Rizkon bisa membuat kontrakan bertingkat dan bisa membuka cabang toko sembakonya di desa-desa lain. Akan tetapi setiap malamnya Mas Rizkon dan Mbak Wina selalu mendapatkan gangguan-gangguan yang membuat mereka tidurnya tidak nyenyak dan tidak tenang. Suatu malam Mas Rizkon dan Mbak Wina sedang tertidur di kamarnya, tiba-tiba terdengar suara tembok sebelah kamarnya yang berbunyi seperti cakaran kuku pada tembok. Saat Mbak Wina terbangun dan mendengar suara tersebut, Mbak Wina mendengarkan ada suara bayi menangis. Namun saat Mbak Wina mencari arah tangisan bayi tersebut, tidak ada. Seketika Mbak Wina merinding dan bulu kuduknya berdiri. Mbak Wina kembali lagi ke kamarnya saat baru merebahkan tubuhnya kembali di atas kasur. Tiba-tiba saja pintu kamarnya seperti ada yang mengetuk. Sontak saja Mbak Wina terperanjat dan langsung bangun untuk membukakan pintu kamarnya. Karena pikir Mbak Wina pembantunya yang mengetuk pintunya itu takutnya ada apa-apa. Akan tetapi saat Mbak Wina membuka pintu kamarnya, ternyata di depan tidak ada siapa-siapa. Mbak Wina menutup kembali pintunya dan kembali ke kasurnya lalu menarik selimutnya. Singkat ceritanya beberapa bulan kemudian Mbak Wina hamil kembali dengan Mas Rizkon, serta Mbak Wina sangat bahagia karena mereka akan memiliki anak lagi. Namun suatu ketika saat Mas Rizkon sedang melakukan ritualnya, tiba-tiba saja sosok Nyi Ratu itu datang ke dalam ruangan tempat ritualnya Mas Rizkon. Sosok Nyi Ratu tersebut mengatakan kepada Mas Rizkon, "Kalau kamu ingin semakin bergelimang harta, kamu harus memberikan kembali anak yang dikandungannya istrimu," ucap Nyi Ratu. Tapi Nyi, belum selesai berbicara tiba-tiba saja sosok Nyi Ratu tersebut menghilang. Akhirnya Mas Rizkon pun menceritakan semuanya kepada Mbak Wina tentang tumbal yang diinginkan Nyi Ratu tersebut. "Dek, saya mau ngomong sama kamu," ucap Mas Rizkon. "Ngomong apa, Mas?" tanya Mbak Wina. "Jadi sebenarnya anak pertama kita itu sudah saya jadikan tumbal, Dek, untuk Nyi Ratu demi kekayaan kita. Dan sekarang Nyi Ratu tersebut menginginkan anak yang ada di kandungan kamu lagi, supaya kita tambah kaya raya dan bergelimang harta," jelas Mas Rizkon. "Astagfirullah Mas, kenapa kamu tega Mas sama anak kita hanya demi harta?" "Aku gak mau Mas kehilangan anak kita lagi," jawab Mbak Wina yang naik pitam. "Tapi kalau kita tidak memberikan anak kita lagi, kita akan kehilangan semuanya, Win. Pokoknya aku gak mau ya Mas,"
Lebih baik kita hidup miskin seperti dulu daripada harus kehilangan anak kita lagi dan hidup banyak harta tapi tidak bahagia, ucap Mbak Wina. Seketika Mbak Wina langsung pergi meninggalkan Mas Rizkon sendirian, dan di dalam kamar Mbak Wina menangis sejadi-jadinya. Suatu ketika salah satu tetangganya lewat di depan rumahnya Mbak Wina. Sebut saja namanya Pak Ustadz. Pak Ustadz tersebut melihat kalau di depan rumahnya Mas Rizkon tersebut ada beberapa sosok makhluk yang berdiri di depan rumahnya. Sosok itu ada sosok kuntilanak, sosok genderuwo, dan juga sosok pocong. Sontak Pak Ustadz langsung berucap, "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Ustadz sembari mengelus dadanya karena Mbak Wina tidak mau anak keduanya tersebut dijadikan tumbal oleh suaminya. Mbak Wina meminta bantuan kepada Pak Ustadz itu. Mbak Wina mendatangi rumahnya Pak Ustadz dalam keadaan perut yang sudah semakin membesar. Sedangkan Mas Rizkon saat itu sedang pergi melakukan ritual untuk setiap tahunnya ke tempat padepokannya Mbah Kuncen. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Pak Ustadz dari balik pintu rumahnya Pak Ustadz. "Silakan masuk, Mbak," ucap Pak Ustadz. Lalu Wina pun langsung masuk ke dalam rumahnya Pak Ustadz. "Ada apa, Mbak?" tanya Pak Ustadz. "Pak Ustadz, tolongin saya, Pak. Saya takut, Pak Ustadz." "Takut kenapa, Mbak?" tanya Pak Ustadz. "Anak saya, Pak. Anak saya yang ada di dalam kandungan ini akan dijadikan tumbal sama suami saya. Saya tidak mau, Pak Ustadz," ucap Mbak Wina. "Maksudnya gimana, Mbak? Suaminya Mbak telah melakukan pesugihan seperti itu?" "Iya, Pak. Suami saya sudah melakukan pesugihan, Pak," jawab Mbak Wina. "Astagfirullah. Pantas saja saat saya lewat di depan rumahnya Mbak kok saya lihat banyak sekali sosok penunggu rumahnya Mbak." "Iya, Pak Ustadz. Saya mohon bantu saya, Pak. Saya tidak mau anak saya jadikan tumbal lagi, Pak Ustadz. Saya harus bagaimana?" "Tenang, Mbak. Sebaiknya Mbak bertobat sebelum semuanya terlambat." "Saya mau bertobat, Pak Ustadz. Tolong bimbing saya, Pak Ustadz," jawab Mbak Wina. "Yang saya takutkan nantinya kalau Mbak tidak mau menumbalkan anaknya Mbak sendirilah yang akan menjadi tumbal untuk kekayaan suaminya Mbak yang gila harta itu," ucap Pak Ustadz. "Lalu saya harus bagaimana, Pak Ustadz?" "Kita pergi ke rumahnya Pak RT saja, dan nanti kita bahas bersama-sama." Pak Ustadz dan Mbak Wina pun mendatangi rumah Pak RT untuk meminta saran. Kata Pak RT sebaiknya Mbak Wina tinggal terlebih dahulu di rumahnya Pak Ustadz supaya nanti Mbak Wina bisa melaksanakan tobatnya dengan sempurna. Dan Pak Ustadz juga, Pak RT tidak memberitahu kepada tetangganya tentang pesugihan yang dilakukan oleh suaminya Mbak Wina. Suatu ketika Mbak Wina dikurung di dalam rumahnya Pak Ustadz bersama dengan istrinya Pak Ustadz. Mbak Wina diajarkan caranya untuk bertaubat. Pak Ustadz pun kemudian mengajarkan Mbak Wina untuk selalu sholat fardu dan sholat sunnah setiap harinya, dan juga mengaji untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Mas Rizkon sedang melakukan ritualnya selama berhari-hari di padepokan Mbah Kuncen. Mbak Wina dikurung di dalam rumahnya Pak Ustadz, dan Mbak Wina juga selalu diberikan makan oleh istrinya Pak Ustadz. Hingga suatu ketika Mas Rizkon pulang kembali ke rumahnya setelah melakukan ritual pesugihannya demi mendapatkan hartanya yang lebih banyak lagi. Mas Rizkon terus mencari keberadaan istrinya yaitu Mbak Wina dari tempat yang ada di dalam rumahnya hingga ke sudut rumah sampai ke lantai atas rumahnya. "Wina, Win, kamu di mana, Win?" teriak Mas Rizkon. Akan tetapi tidak menemukan juga Mbak Wina di mana. Mas Rizkon pikir mungkin Mbak Wina sedang pergi bermain ke tempat tetangganya atau sedang pergi ke rumah orang tuanya. Jadi Mas Rizkon pun mencari lagi Mbak Wina ada di mana. Namun sudah hingga malam hari Mbak Wina belum pulang juga. Akhirnya Mas Rizkon pun mencari Mbak Wina ke rumah tetangganya. Keesokan harinya Mas Rizkon menanyakan kepada para tetangganya keberadaan Mbak Wina di mana. "Maaf Bu, lihat Wina tidak?" "Tidak," jawab tetangganya.
Soalnya para tetangganya pun tersebut tidak ada yang tahu di mana keberadaan Mbak Wina. Akhirnya Mas Rizkon mencoba ke rumah kedua orang tuanya Mbak Wina, akan tetapi hasilnya juga sama, tidak ada Mbak Wina di rumahnya kedua orang tuanya. Hingga suatu ketika Mas Rizkon berpapasan dengan Pak Ustadz, Mas Rizkon pun menanyakan keberadaan Mbak Wina kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, maaf mau tanya, Pak Ustadz melihat istri saya tidak? Tanya Mas Rizkon. Tidak Mas, memangnya kenapa? Ya sudah, terima kasih Pak. Mas Rizkon benar-benar stres dan bingung harus mencari istrinya kemana lagi. Sedangkan ritual untuk menumbalkan janin yang ada di kandungan Mbak Wina semakin dekat. Mas Rizkon benar-benar cemas dan gelisah karena tumbal yang sudah ditargetkannya itu menghilang. Jadi Mas Rizkon takut nantinya Mas Rizkon akan kembali jatuh miskin seperti dulu lagi. Sedangkan Mbak Wina masih saja diumpetkan di dalam kamar rumahnya Pak Ustadz dan dibekali ibadah serta mengaji. Pak Ustadz juga selalu sholat hajat dan sholat tahajud untuk membantu melindungi Mbak Wina dari serangan-serangan gaib. Setiap harinya Mas Rizkon berkeliling berjalan kaki mencari kesana kemari keberadaannya Mbak Wina, hingga terlihat seperti orang gila dengan pakaiannya yang lusuh, seperti tidak diganti. Padahal sudah menjadi orang yang kaya raya, namun mungkin karena tidak diurus oleh Mbak Wina, jadi Mas Rizkon tidak terawat. Suatu malam saat sedang tertidur, Mbak Wina bermimpi didatangi oleh sosok Nyi Ratu. Sosok Nyi Ratu itu mengatakan kepada Mbak Wina, "Serahkan anakmu kepadaku, janinmu sudah ditargetkan suamimu untuk tumbal kekayaannya selanjutnya," ucap Nyi Ratu. Akan tetapi, tiba-tiba saja ada Pak Ustadz yang datang dan berperang dengan sosok Nyi Ratu tersebut dan Nyi Ratu pun akhirnya kalah. Suatu ketika Mbak Wina terperanjat dan terbangun dengan napas yang tidak beraturan dan dipenuhi dengan keringat yang membasahi bajunya. Mbak Wina langsung mengelus-ngelus perutnya yang sudah terlihat membesar. Mbak Wina pun menghela napas panjang, bersyukur karena anak yang dikandungannya tersebut masih ada di dalam perutnya. Singkat ceritanya, Mas Rizkon semakin kebingungan mencari kesana kemari keberadaan Mbak Wina. Mas Rizkon benar-benar sudah seperti orang gila yang selalu berteriak di jalan. Sampai semua tetangganya tersebut tidak mau untuk mendekati Mas Rizkon. Sedangkan, usahanya Mas Rizkon yang dirintisnya selama ini mulai bangkrut. Mbak Wina sudah bertobat dan hijrah, sekarang Mbak Wina berhijab. Saat itu Mas Rizkon sudah benar-benar gila dan kehilangan hartanya dengan perlahan-lahan. Usahanya sudah tutup dan jimat yang ada di dalam toko sembako depan rumahnya itu tiba-tiba saja terbakar dengan sendirinya. Suatu ketika saat Mas Rizkon berada di dalam rumahnya Mas Rizkon ini diganggu oleh sosok kuntilanak yang tertawa cekikikan. Dan tiba-tiba sosok kuntilanak tersebut berubah menyerupai Mbak Wina. Mas Rizkon yang saat itu melihat Mbak Wina, dia mendekati ke arahnya, padahal sosok yang menyerupai Mbak Wina itu adalah sosok kuntilanak. Mbak Wina tersebut seketika berubah menjadi sosok kuntilanak dengan membawa pisau saat Mas Rizkon mendekati, dan Mas Rizkon pun langsung ditusuk perutnya dengan menggunakan pisau tajam yang dipegang oleh sosok kuntilanak tersebut. Mas Rizkon pun langsung terkapar di lantai dengan penuh darah. Sementara di dalam rumahnya tersebut tidak ada yang mengetahuinya, karena pembantu yang ada di dalam rumahnya Mas Rizkon itu telah keluar dari rumahnya. Pembantu tersebut diperintah oleh Mbak Wina saat itu untuk keluar saja. Apalagi sekarang Mas Rizkon dalam keadaan gila. Singkat ceritanya, beberapa warga sekitar menanyakan keberadaan Mas Rizkon yang tidak pernah terlihat sekitar 5 hari lebih. Salah satu warga yang melewati depan rumahnya mencium bau aneh bangkai di depan rumahnya Mas Rizkon. Namun rumahnya Mas Rizkon tersebut masih terlihat tertutup rapat. Sehingga para warganya penasaran karena takut terjadi apa-apa dengan Mas Rizkon. Akhirnya beberapa warga yang lewat di depan rumahnya itu melaporkan kepada Pak RT. Pak RT dan beberapa warga lain datang untuk melihat ke rumah Mas Rizkon. Karena pintunya terkunci dari dalam dan tidak bisa dibuka,
Akhirnya pintu rumahnya Mas Rizkon pun didobrak oleh beberapa warga sekitar. Warga saling bekerja sama untuk mendobrak pintu rumahnya Mas Rizkon. Dalam hitungan ketiga, pintu pun didobrak dengan sangat kencang dan brak. Seluruh warga yang ada di depan rumah Mas Rizkon langsung masuk dan berpencar ke dalam ruangannya. Saat dilihat, ternyata Mas Rizkon berada di dapur dalam keadaan terletang dengan tusukan pisau yang ada di perutnya dan dipenuhi darah yang telah mengering. Warga yang melihat ke tempat tersebut pun langsung tercengang ngeri serta menutup hidungnya masing-masing karena baunya itu benar-benar sangat busuk sekali. Akhirnya PRT dan warga yang lain menyatakan bahwa Mas Rizkon ini meninggal karena bunuh diri karena dirinya telah gila tidak menemukan istrinya dan kekayaannya sudah sekejap hilang. Mbak Wina yang berada di rumahnya Pak Ustadz langsung diberitahu bahwa suaminya telah meninggal dunia. Singkat ceritanya, jenazahnya Mas Rizkon segera dimandikan dan disolatkan. Mbak Wina juga ikut ke rumah untuk melihat jenazah suaminya untuk yang terakhir kalinya. Jenazahnya Mas Rizkon setelah dimandikan dan disolatkan langsung dibawa ke tempat peristirahatannya untuk yang terakhir kalinya. Meskipun suaminya telah berbuat dosa dan sudah melakukan hal yang menyakiti Mbak Wina, akan tetapi Mbak Wina masih tetap merasakan rasa iba dan juga sedih atas kepergian suami yang telah melakukan perbuatan yang musyrik itu. Karena sosok Nyi Ratu itu tidak mendapatkan tumbal janin yang ada di kandungannya Mbak Wina dan juga tidak mendapatkan tumbal istrinya Mas Rizkon, akhirnya Mas Rizkon sendirilah yang menjadi tumbal akhir pesugihannya. Setelah kepergiannya Mas Rizkon, kandungan Mbak Wina semakin membesar dan akan melahirkan. Mbak Wina sekarang tinggal di rumahnya kedua orang tuanya dan tidak tinggal di rumah suaminya. Dengan uang hasil pesugihan itu, dia tidak mau. Semua pakaian, uang, dan emas yang ada di dalam rumahnya tersebut disumbangkan kepada panti asuhan, peti jompo, dan orang-orang yang membutuhkan. Mbak Wina mengeluh sakit pada perutnya, sepertinya Mbak Wina akan melahirkan dan Mbak Wina pun langsung dibawa kedua orang tuanya ke rumah sakit. Singkat ceritanya, akhirnya Mbak Wina memiliki anak perempuan yang sangat cantik. Mbak Wina membawa anaknya itu ke rumah kedua orang tuanya dan semenjak saat itu Mbak Wina mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi anaknya dan dirinya. Sekarang Mbak Wina sudah berhijrah dan lebih rajin beribadah. Hingga suatu ketika Mbak Wina dipersunting oleh salah seorang ustadz yang belum menikah. Akhirnya Mbak Wina dan ustadz tersebut pun menikah. Dan kehidupannya Mbak Wina menjadi semakin baik dan juga rumah tangganya sangat harmonis dan bahagia. Sedangkan kabarnya rumah hasil pesugihan miliknya Mas Rizkon tersebut sekarang terbengkalai dan warga sekitar sering melihat adanya penampakan yang ada di depan rumahnya itu. Pernah suatu ketika, salah satu tetangganya saat malam hari sekitar pukul 10 malam, jalanannya sudah terlihat sepi. Bapak tersebut melihat ada sosok putih berambut panjang sedang bersenandung di atas pohon depan rumah Mas Rizkon. Ada juga tetangga depan rumahnya saat sedang duduk di depan teras rumahnya malam-malam sendirian, tetangganya tersebut melihat rumahnya Mas Rizkon itu terbuka sendiri pintunya. Dan tetangga depan rumahnya itu melihat sosok yang menyerupai Mas Rizkon dengan wajah yang sangat pucat dan tubuhnya penuh dengan darah yang mengalir dari perutnya. Dan semenjak itu, Mbak Wina sempat menjual rumahnya Mas Rizkon tersebut. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mau membeli rumah tersebut. Pernah ada orang yang mau membeli rumah itu, akan tetapi saat melihat isi rumahnya merasa tidak nyaman karena saat masuk ke dalam rumahnya hawa yang dirasakannya itu berbeda karena hawanya panas sekali. Akhirnya orang tersebut tidak jadi untuk membeli rumahnya. Padahal uang hasil penjualan rumahnya itu mau disumbangkan kepada panti asuhan, panti jompo, dan fakir miskin. Akhirnya karena tidak ada yang mau membeli rumah tersebut, rumah itu terbengkalai dan angker. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya ya teman-teman. Harta itu bukan segalanya. Untuk apa harta banyak sekali, tapi ya tetap hidupnya sengsara dan kehilangan orang yang tersayang dan terkasih.
Jangan pernah bersekutu dengan jin ataupun iblis karena itu semua hanya tipu daya jin dan kita akan sengsara pada akhirnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kekurangannya, maupun artikulasi saya mungkin kurang jelas, ataupun ya narasi saya mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat. Apapun yang terbaik dalam cerita kali ini, pasti banyak pembelajaran yang dapat kita ambil. Semoga kita bisa mengambilnya yang positif, yang negatif kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai semua pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa ya teman-teman, terus support channel ini sampai kapanpun. Terima kasih juga atas support yang selama ini. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.